Pernah nggak kamu lagi serius-seriusnya, semangat-semangatnya ngerjain sesuatu, terus pas gagal satu kali, langsung pengen menyerah, pengen nangis, atau ganti hal yang lainnya? Lucu ya, karena banyak orang di luar sana mengatakan kalau gagal, kamu harus coba lagi, jangan menyerah, jangan merah, jangan menyerah. Tapi ngomong-ngomong, apa semua kegagalan pantas dipaksa untuk dicoba lagi? So, tok-tok, siapkan kopinya dulu dan kita bahas isunya. Quotes yang nyeleneh ini datang dari satiris W.C. Field. If at first you don't succeed, try again, then quit. There is no point in being a damn fool about it. Bayangin ya, kamu ngerjain tugas berat, entah kerjaan, entah skripsi, entah tesis, entah sequence TikTok, gagal berkali-kali. Entah kenapa harus dipaksain terus, karena pikiranmu itu mengatakan usaha itu penting. Sampai akhir kamu harus melakukannya. Tapi kesehatanmu, kesehatan mental yang kena. Fields bilang nggak semua hal pantas dibela mati-matian. Ada kalanya kita harus tahu kapan tuh harus berhenti. Nah, psikologi modern punya pendapat serupa lewat konsep adaptive quitting. Menurut penelitian, orang yang paham kapan harus berhenti pada hal-hal yang dia kerjakan atau usaha-usaha apapun dan pindah ke lain hal yang lebih prospektif, hidupnya lebih puas, mentalnya lebih sehat. Alih-alih terus-menerus terjebak pada jalan buntu, mereka lebih cepat menemukan jalan lain yang justru membuat hidup mereka lebih berarti. Contohnya ya, kamu gagal di startup kecil, tapi setelah evaluasi kamu lihat passionmu itu malah ada di sosial media. Jadi kamu berhenti, fokus bikin konten, dan ternyata malah bersinar. Atau kamu gagal diet, kamu terlalu terpikiran dengan berat badanmu, dan mentalmu makin capek. Akhirnya kamu berhenti sejenak diet-dietan itu dan memulihkan diri, lalu cari cara lain yang lebih realistik. So intinya bukan soal pantang menyerah, tapi soal bijak memilih peperangan. Peperangan mana yang bisa kita menangkan? Jadi kalau kamu sudah berkali-kali gagal dan terus gagal, mungkin ini waktunya kamu untuk berhenti sejenak. Nggak salah, itu bukan kesalahan, tapi malah sesuatu yang menyehatkan. Tentu bukan berarti kita jadi pecundang, yang berhenti pada saat-saat kita mengalami kesulitan, tapi bukan juga kita harus jadi orang yang sok gagah, menabrak tembok terus-menerus. Ada bedanya kok antara persistent dan stupid persistence. Jadi apa pesannya? Pertama, coba lagi kalau kamu merasa masih masuk akal. Kedua, kalau gagal terus dan gak ada sinyal terang di pojok, berhenti itu bukan kegagalan, itu adalah strategi. Yang ketiga, fokus pada hal yang memberikan hasil, bukan pada ide tentang usaha tanpa batas dan tanpa menyerah. Nah, sekarang giliran kamu. Kalau kamu punya cerita tentang hal-hal serupa, komen, dan apa yang kamu paksa terus dan akhirnya kamu berhenti, atau momen di mana kamu sadar, ulangi aja sampai akhirnya kamu stop. So jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu di konten absurd reflektif berikutnya. Tetap waras, tetap jernih, dan tetap smart kapan harus lanjut atau berhenti. Bye. Saat gelap menyelimuti hati, kasihmu datang selalu abadi, mengajariku untuk mengampuni, mencintai tanpa benci diri.